STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Bernwati Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore dan salam sehat untuk seluruh sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa kembali menyapa antum semua di edisi 19 Zulhijjah 1444 Hijriah, sekaligus bertepatan dengan tanggal 8 Juli tahun 2023. Dan insya Allah sore ini kita akan sama-sama mengikuti tanya jawab seputar kesehatan dan gaya hidup. Dan tentunya kita juga sudah mendatangkan narasumber untuk kita bahas seputar masalah kesehatan secara ilmiah, tentunya di 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Bagi antum yang sedang dalam perjalanan, kami harapkan dapat mendengarkan materi ini sampai selesai. Dan tentunya buat antum semua yang berada di luar kota Banda Aceh, dapat mendengarkan kami secara live streaming di YouTube dan juga Facebook kami di Syiar Tauhid Aceh. Insya Allah untuk 60 menit ke depan kita akan mengangkat sebuah tema menarik tentang peranan bedah saraf dalam penanganan stroke. Dan di sini antum dapat bergabung sekaligus bisa berkonsultasi bersama kami melalui telepon atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Kita ulangi sekali lagi, antum dapat bergabung sekaligus bisa berkonsultasi langsung bersama narasumber kami melalui telepon di 0852 1414 2314 atau juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Baik sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah ditunggu-tunggu. Mungkin beberapa di antara kita juga sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau. Beliau adalah Dr. Fitra, Master of Medical Science, Master Kedokteran Klinik Spesialis Bedah Saraf. Masya Allah. Assalamualaikum Dr. Fitra. Waalaikumsalam. Secara ini tadi udah nggak ada yang salah ya, mudah-mudahan penyampaian gelarnya gitu dokter. Gimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Harusnya dokter ya, karena memang sehat itu mahal sekali dokter ya. Terima kasih dokter atas kesempatan waktunya sudah bisa berhadir bersama kami di studio Syiar Tauhid. Dokter, ini mungkin kita langsung menuju dengan pertanyaan dasar dulu ya. Sebenarnya penyakit stroke itu apa sih? Dan sebagian orang awam kan saat ini melihat stroke itu bagian salah satu organ tubuhnya lumpuh atau bentuk bibir yang miring. Nah, ini seberapa penting kita harus mengenali resiko penyakit stroke ini? Mungkin bisa dijabarkan sedikit dokter. Ya, terima kasih. Jadi stroke ini mungkin sudah istilah yang sudah sangat kita pahami ya. Di masyarakat kita juga sudah sangat kenal sebenarnya dengan stroke. Jadi stroke ini adalah gangguan dari WHO itu menjelaskan bahwa itu adalah sebuah gangguan di pembuluh darah otak. Jadi dia ada dua, bisa tersumbat atau dia bisa pecah. Jadi dalam artian stroke ini adalah gangguan di pembuluh darahnya. Apakah itu tersumbat karena aterosklerosis atau gumpalan lemak, atau dia memang karena perdarahan. Pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya keluar menekan otak sehingga yang terjadilah gejala-gejala stroke ini. Nah, untuk Kemenkes sendiri itu membuat sebuah istilah yang sangat bagus ya untuk kita kenali ya. Jadi gejalanya itu disingkat menjadi segera KRS. Segera itu SEC itu singkatan dari senyumnya tidak simetris. Segera G itu gerakannya itu sebelah bisa lemah ataupun kaku. Segera RA itu artinya bicaranya itu pelu ataupun tidak jelas ataupun tidak nyambung. Nah, habis itu ada K ke RS. K itu kesemutan, rasa baal di separuh tubuh. R itu adalah rabun, gangguan penglihatan. Dan S itu sakit kepala, sempoyongan, vertigo dan yang lainnya. Mungkin. Iya, berarti bisa dibilang ini merupakan salah satu tanda-tanda ya dokter ya. Iya. Gejala awal muncul yang sehingga bisa mengakibatkan stroke ini
bisa membuat tubuh kita ini tidak berfungsi lagi ya. Kemudian kapan kita harus ke dokter saraf ini, dokter? Nah, ini kan memang Kemenkes itu membuat istilah yang sangat bagus ya, segera ke RS. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala ini langsung segera ke RS. Nah, ini memang tergantung dari penyebabnya ya. Penyebabnya itu apakah perdarahan atau sumbatan. Nah, kalau sumbatan itu intinya langsung pergi ke IGD terdekat. Nah, nanti dari IGD saat ini biasanya ditangani oleh dokter saraf. Nah, jadi dokter saraf nanti akan apabila stroke-nya karena sumbatan, pembuluh darahnya tersumbat, nah itu mungkin akan dilakukan tindakan. Nah, tindakan ada 2 tindakan. Yang pertama, tindakannya itu dimasukkan sebuah zat, sebuah obat ke dalam pembuluh darahnya sehingga lemak-lemak itu, kumpulan-kumpulan itu lepas atau pecah. Nah itu. Tapi kalau dia kena di pembuluh darah besar, maka itu butuh sebuah tindakan yang lain namanya endovaskular. Jadi sumbatan itu bisa dicabut, disedot, ataupun sumbatan itu bisa ditarik. Nah, untuk kalau itu terjadi pada pembuluh darah besar di otak, yang bisa mengerjakannya itu dokter saraf intervensi. Jadi ada khusus dia, dokter saraf intervensi, bedah saraf vaskular, itu juga khusus dari bedah saraf. Dan dokter radiologi intervensi. Ini juga dokter radiologi yang mendalami bagian intervensi. Itu juga subnya. Kalau memang pembuluh darahnya besar. Tapi kalau memang dia stroke-nya karena perdarahan, nah ini yang biasanya langsung dokter saraf biasanya merujuk ataupun mengkonsul ke kita, ke bedah saraf. Nah ini pada intinya kalau stroke-nya perdarahan ya darah beku yang berada di otak itu harus segera diambil. Dengan operasi. Iya. Nah, jadi kalau berbicara soal penyakit ini tentu berhubungan sekali dengan pola gaya hidup, dokter. Mungkin selama ini banyak di antara kita yang pola gaya hidupnya ini berbeda-beda ya. Artinya ada yang memang hari ini sudah menjaga pola hidupnya dengan baik, artinya tidak makan sembarangan. Nah, kalau berbicara soal makanan, dokter, terlepas dari kita melihat bahwasanya kemarin kita juga sudah merayakan Hari Raya Idul Adha, dokter. Tentu makanan nggak bisa kita lewati gitu aja ya kan, dokter. Ada lontong, kemudian daging, sate-satean. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui kita memiliki gejala stroke yang seperti dokter sebutkan tadi, kira-kira ada nggak makanan yang harus kita konsumsi atau yang harus kita hindari kalau memang sudah mulai muncul gejala-gejala ini yang dokter sebutkan tadi? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Iya, memang ini kadang terikat sama momen ya. Jadi kemarin memang waktu saya jaga memang kasusnya banyak ya. Rame kasusnya banyak ketika setelah hari tasrik itu ya, hari tasrik mungkin agak kita banyak konsumsi. Sebenarnya sih dia itu ada risk factor, ada faktor risiko. Nah, jadi nggak semua orang bisa kena stroke, tapi ada beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah orang-orang dengan hipertensi, dengan darah tinggi. Jadi faktor risikonya itu hipertensi, juga orang sakit gula, diabetes. Yang ketiga orang dengan memang ada sakit jantung. Jantung ya, dokter ya. Ya, jadi ada sakit jantung atrial fibrilasi ataupun yang lain, yang mana di situ terjadi ada gumpalan lemak itu bisa terbang ke otak dan menyumbat di otak karena dia kan pembuluh darah itu dipompa oleh jantung. Nah, itu ada yang selanjutnya ada beberapa ras ya. Jadi ada beberapa suku yang setelah diteliti itu memang ada faktornya, faktor ke lebih banyak stroke seperti orang Afrika Selatan, orang Afrika, orang dan yang lain ya. Kalau kita juga mungkin masih belum, harus diteliti lagi. Yang ke selanjutnya bisa karena faktor genetik. Genetik ini orang tuanya ada riwayat untuk sakit stroke. Jadi anaknya juga ada kemungkinan, ada resiko. Namanya kan resiko. Selanjutnya bisa juga rokok. Nah, rokok ini paling sering. Rokok ini selain juga menyebabkan sumbatan di jantung, juga sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi nggak semuanya bisa kena ya, tapi tergantung yang ini. Nah, berarti ini sudah di warning oleh dokter Fitra nih sore ini tentang bahaya merokok ya, dokter ya. Nah, mungkin insya Allah kita akan bahas di pekan depan tentang bahayanya merokok. Tapi yang jelas ini cukup menarik untuk
sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada yang saat ini sedang mendengarkan kami di Radio Syiar Tauhid Aceh maupun melalui streaming dan juga langsung ya melalui frekuensi 96,1 FM. Tentu kami mengajak partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami sekaligus berkonsultasi bersama Dr. Fitra di 0852 1414 2314 atau juga bisa dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Kita kembali lagi dengan Dr. Fitra terkait yang dokter sampaikan tadi tentang adanya faktor genetik. Nah berarti ini bisa dibilang genetiknya gara-gara stroke atau mungkin ada penyebab lain seperti misalnya darah tinggi atau jantung atau diabetes, dokter? Jadi genetik ini saya sampaikan tadi secara umum ya. Jadi ada misalnya di stroke perdarahan ya. Stroke perdarahan itu ada karena stroke karena hipertensi. Jadi karena hipertensi maka pembuluh darahnya pecah. Nah itu biasanya lokasinya tertentu dan ini sering kita dapat. Memang karena darahnya tinggi, sedangkan pembuluh darahnya itu pembuluh darah di ujung, kecil-kecil. Iya. Jadi ketika darahnya tinggi itu mudah pecah. Nah itu seiring usia bertambah maka kemungkinan semakin besar. Itu satu. Yang kedua ada juga faktor yang genetik itu yang saya sampaikan bahwa ada yang pecahnya adalah pecah pembuluh darah besar. Jadi kita bilang itu ada seperti gangguan pembuluh darah. Jadi ada kita sebutnya itu aneurisma. Jadi pembuluh darahnya itu dia ada 3 lapisan pembuluh darah arteri itu di otak itu ada 3 lapisan. Nah ada terjadi kelemahan sehingga pembuluh darah itu yang normalnya seperti pipa ini ada yang menonjol. Nah penonjolan ini kadang-kadang ditambah dengan darah tinggi, mudah pecah, dan itu juga bisa menyebabkan stroke. Nah ini juga faktor genetik juga sangat berperan dari di mana pembuluh darahnya tadi itu bisa mendapatkan gangguan seperti itu. Ya. Saya lupa ya sekitar 4% itu kalau nggak salah ada kemungkinan terdapat aneurisma. Cuman karena tidak pecah, kita tidak ada keluhan, tidak ada masalah. Tapi istilahnya seperti membawa bom ya, bom tiba-tiba pecah, nah itulah terjadi stroke. Bisa langsung seperti itu dokter ya keadaannya ya. Jadi memang nggak bisa kita duga-duga ya dokter ya. Iya. Karena banyak dari pengalaman yang udah pernah saya dengar dokter, tiba-tiba dari kamar mandi jatuh, kemudian baru dari selesai sholat kadang terjatuh. Ketika diperiksa ternyata stroke itu tadi. Berarti memang kayak dokter sampaikan tadi ya, kita bilang seperti kita bawa bom ya, tiba-tiba bisa meledak gitu aja dokter ya. Ya itu kalau yang ini ya, yang jenis yang tadi yang pecah ya. Kalau jenis yang sumbatan biasanya kebanyakan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur ya. Tidak sedang aktivitas ya, kecuali kadang-kadang memang ada aktivitas juga. Berarti seberapa besar pengaruh gaya hidup itu dokter dalam kita mengatasi supaya stroke ini tidak bisa kita rasakan di saat usia-usia produktif seperti sekarang? Ya, gaya hidup sangat berperan ya, terutama yang pertama seperti tadi ya, kalau sumbatan itu yang paling berperan di situ kolesterol jahat ya, kalau kita sebut tuh LDL ya. Nah ini kolesterol ini ditambah kita merokok. Jadi dia bisa mengiritasi pembuluh darah, merusak dan membuat penumpukan lemak. Nah ini yang bisa membuat masalah kalau ini tersumbat. Tapi kalau beberapa orang dengan yang makanannya dijaga, gaya hidupnya yang sehat, ya ini mungkin terhindar. Tapi kalau memang pembuluh darah yang seperti tadi, yang mungkin memang ada genetik, yang saya sampaikan bahwa pembuluh darahnya memang rentan, itu bisa terjadi walaupun gaya hidupnya sehat. Nah itu. Ya, jadi bisa dibilang ini harus benar-benar dijaga dokter ya. Iya. Supaya semua teratur dan terjaga dengan baik sebagaimana yang telah Allah titipkan kepada kita ya. Ya. Kalau misalnya tersumbat sih mungkin gaya hidup ya. Tapi kalau memang yang perdarahan ini ya memang kalau yang saya sampaikan tadi perdarahannya adalah seperti kelemahan tadi ya memang kalau di luar negeri itu ada screening. Screening jadi dilakukan MRI. Ya, diperiksa MRI kalau ada sesuatu masalah bisa langsung
treat sebelum terjadi pecah gitu. Kalau di kita sendiri kan itu belum ada. Jarang sekali orang sehat itu kepala dia merah untuk melihat apa ada masalah atau ini. Mungkin. Masya Allah, ini sudah sangat luar biasa sekali informasi yang dokter sampaikan kepada kami semua yang mendengarkan hari ini. Tentunya kami juga mengajak partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami dan langsung ditangani oleh dokter spesialis bedah saraf. Nah, jadi antum bisa langsung bertanya langsung dengan dokter yang tentunya saat ini sedang berada di tengah-tengah kita, dan antum bisa langsung telepon di 0852 1414 2314. Kalaulah berbicara kita tentang usia produktif, dokter. Sempat kemarin kita melihat ada beberapa kasus seperti artis ibu kota yang ternyata pecah pembuluh darah di bagian otak. Nah, ini akhirnya bisa tertangani, dokter. Ini mungkin ada pengaruh apa ya, dokter? Ya, ini memang tergantung jenisnya ya, jenis stroke-nya itu satu. Yang kedua, semakin cepat ditangani, semakin baik. Semakin baik. Jadi memang kalau di kita tuh bedah saraf, dan saraf itu istilahnya itu time is brain. Jadi memang sangat tergantung dengan waktu. Nah, seperti misalnya nih stroke-nya itu stroke sumbatan. Nah, stroke sumbatan itu dalam waktu, kalau dia tersumbat di pembuluh darah otak yang kecil, itu kan tadi bisa diobatin dengan bantuan obat. Namanya tuh RTPA. Di Indonesia RTPA, di luar ada namanya urokinase juga. Ada. Kita di Asia sudah ada, dokter. Sudah ya? ada dan ditanggung BPJS juga. Nah, itu dalam waktu 4,5 jam itu harus sudah masuk. Nah, kalau seperti itu, kalau memang sumbatannya di kecil. Tapi kalau sumbatannya di tempat besar, nah ini ada beberapa pendapat, tetap diberikan trombolisis namanya, dimasukkan obat itu. Tapi biasanya kurang efektif kalau di pembuluh darah besar. Sehingga kalau pembuluh darah besar, caranya ya harus kita ambil. Sumbatannya harus diambil. Nah, sumbatannya itulah diambil dengan metode endovaskular. Jadi kita masukkan kateter selang. Biasanya kita kerjakan dari pembuluh darah di paha, dinaikkan sampai ke pembuluh darah otak. Lalu sumbatannya tadi itu dibuka ya, dokter? Disedot. Nah, ada dua cara. Satu disedot, diaspirasi. Yang kedua ditarik. Nah, ditarik ada alatnya untuk menariknya. Seperti kayak kateterisasi jantung. Iya, seperti kateterisasi jantung. Nah, itu yang dalam waktu 6 jam jika ditangani, ini kondisinya akan baik, mudah-mudahan kondisinya akan baik. Tapi ada kriteria lain, bahwa beberapa penelitian bilang selain di bawah 6 jam, ada juga 6 sampai 24 jam, tapi tidak sebaik di bawah 6 jam. Mungkin demikian kalau memang sumbatan. Tapi kalau perdarahan seperti kayak artis ya, Indra Bekti ya kemarin itu ya. Nah, itu betul. Perdarahan ya, perdarahan yang kalau kayak seperti saya sampaikan tadi kan, perdarahan ada dua, ada perdarahan karena rusak karena hipertensi tadi. Itu yang dia tempat-tempat tertentu di mana pembuluh darahnya itu kecil. Nah, itu yang bisa kita ambil, kita operasi. Ada yang pembuluh darah besar tadi yang itu butuh persiapan, yang butuh tindakan yang lain. Nah, kalau Indra Bekti itu ya dia itu ya setahu saya sih perdarahan di stroke perdarahan hipertensi. Ya, jadi dioperasi. Kebetulan yang operasi juga kakak kelas saya dulu kan di Pondet di rumah sakit ininya. Bukan Indra Bekti ya, yang itu Tukul Arawana. Tukul juga dioperasi Indra Bekti di rumah sakit swasta ya. Nah, itu. Jadi ya kalau memang kita ada hipertensi, nah itu bisa kemana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke mata. Yang kita takutkan bisa ke otak. Nah, otak itu bisa larinya nanti ke stroke perdarahan. Berarti ini menjadi bagian paling serius ya, dokter ya. Berarti kalau misalnya sudah sering ada gangguan seperti misalnya sakit kepala, kemudian tekanan darah tinggi, ini langsung segera konsultasi, dokter. Iya. Karena ini bisa jadi tanda-tanda penyebabnya, dokter ya. Iya. Segera ke RS. Segera ke RS. Betul. Bukan isi ke RS ya. Tapi memang segera ke RS. Berarti tadi singkatannya apa, dokter? Segera itu satu senyum. Senyumnya tidak simetris. Betul. Segera GE itu gerakannya sebelah itu lemah.
Segera RA itu bicara. Ke RS K-nya itu kesemutan. RS R-nya itu rabun, S-nya itu sempoyongan. Baik, Masya Allah, ini dapat sebuah ini baru ya, ilmu baru tentang bagaimana cara kita menangani kalau salah satu mungkin anggota keluarga kita bisa terkena stroke, mungkin dengan cara segera ke RS ini ya dokter ya. Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bagaimana diagnosa awal penyakit stroke? Kondisi saat makan daging dan lalu badan terasa tidak nyaman dan bagian leher terasa sakit. Dari Ansyah di Kaju, dokter. Mungkin bisa dibantu jawab. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana diagnosa awal tentang penyakit stroke ini? Karena kondisi saya saat makan daging lalu badan terasa tidak nyaman dan bagian leher terasa sakit. Apakah ini bagian dari stroke juga? Kalau dibilang tanda stroke tadi yang tadi ya, segera ke RS. Nah, itu tanda-tanda stroke. Kalau memang kaku di kuduk ya, bisa jadi ya mungkin memang ada darah tinggi ya, yang lain. Ya kalau hanya dari informasi itu mungkin baiknya segera ke RS ya, mungkin nanti biar bisa diperiksa lagi ininya. Kalau rasa misalnya makan daging tidak nyaman, itu perlu kita perhatikan lagi, kita periksa lagi ya bagaimana ininya. Baik. Terima kasih untuk Ansyah yang ada di Kajang sudah berkonsultasi bersama Dr. Fitra di sini, dan tentunya kami juga menunggu di belakang Fitra untuk bisa bergabung bersama kami di 0852 14142314. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau dapat menelpon kami di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kita kembali lagi dengan pertanyaan masih tentang seputar peranan bedah saraf dalam penanganan stroke. Nah, ini kalau kita berbicara masalah gaya hidup tadi dokter, begadang bisa menyebabkan stroke juga nggak dokter? Kalau dari faktor risiko sih tidak ada begadang ya. Faktor risiko yang kita sebutkan tadi ya, begadang. Cuman ya mungkin ada, kalau dikait-kaitkan mungkin ada ya. Ya, pada intinya sih lebih ke faktor risiko. Kalau begadang ya tergantung ininya ya. Biasanya kalau begadang ya paginya ngantuk ya, atau mudah stres atau mudah lelah itu. Tapi kalau yang memang stroke ini memang karena ya faktor risiko yang kita bahas tadi gitu. Bisa jadi ini memancing ya, supaya si stroke ini bisa hingga pada akhirnya menyerang ke tubuh kita dokter ya. Nah, tapi kalau hari ini kita melihat orang yang sudah terkena stroke dokter, kemudian penyembuhan mungkin dengan obat atau juga melalui terapi. Nah, apakah stroke ini bisa kembali lagi dokter? Atau mungkin sama sekali nggak terulang lagi? Nah, jadi yang namanya otak itu kan banyak fungsinya, tergantung bagian mana. Nah, kalau terjadi stroke, apakah itu stroke sumbatan ataupun stroke perdarahan, ya intinya itu merusak otak. Nah, otak itu umurnya sekali. Beda dengan yang lain. Kalau rambut kita potong tumbuh lagi, kuku kita potong tumbuh lagi. Luka disayat nanti bisa membaik. Tapi kalau otak, nah itu umurnya sekali. Sekali rusak ya tidak ada fungsi lagi. Jadi tidak berfungsi lagi. Sehingga ya tergantung di mana, bagian mana yang rusak, maka fungsi bagian itu akan hilang. Tapi ada sebuah teori mengatakan neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas ini otak yang sehat akan mengambil alih peran otak yang sakit tadi, otak yang rusak tadi, fungsinya akan diambil alih oleh otak yang sehat yang berada di sekitarnya, di pinggirnya gitu. Tapi itu butuh proses. Butuh waktu yang lama, rehab medis, gizi yang cukup, latihan dan yang lain. Nah, jadi ya makanya orang-orang sudah terkena stroke, kelemahan separuh tubuh, dia butuh waktu untuk recovery, penyembuhannya. Kalau kelemahan itu bisa kembali lagi tuh butuh waktu yang sangat lama. Karena yang kita sampaikan tadi ya, karena otaknya yang sudah rusak, bagian otak yang sudah rusak, maka yang
Beda kalau memang otaknya tidak rusak, dalam artian ya hanya istilahnya itu misalnya kayak stroke perdarahan. Stroke perdarahan itu ada darah beku di situ. Iya. Dia mendesak, dia mendorong sehingga otak yang sehat tadi, yang fungsinya mungkin fungsinya seperti fungsi bicara gitu, itu ketika kita ambil otaknya masih bagus, segera kita ambil otaknya masih bagus, sehingga ya bisa kembali cepat. Jadi ada beberapa kayak stroke perdarahan itu orangnya bisa bisu, tidak bisa ngomong. Nah itu kadang-kadang kita perhatikan, ada yang cepat bisa kembali, ada yang lama, memang tergantung kondisinya. Person by person itu memang beda. Beda ya, berarti nggak bisa kita pastikan ketika recovery ini ada prosesnya lama atau tidak, atau itu tergantung dengan personnya. Iya, makanya kalau kayak stroke sumbatan tadi kan, kalau pembuluh darahnya besar harus diambil dalam waktu kurang dari 6 jam. Nah kalau pembuluh darah kecil harus dilakukan trombolisis, dimasukkan obatnya tadi kurang dari 4 jam dari sejak kejadian. Iya. Ini ada pertanyaan dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya membaca sebuah artikel yang menjelaskan kopi dapat mengurangi resiko stroke. Apakah itu benar, dan bagaimana jumlah konsumsi yang harusnya kita minum, dan apakah ada makanan atau pola sehat yang bisa mencegah stroke? Dari Ridwan di Melabuh. Sampai ke Melabuh ya berarti ya. Masya Allah. Mungkin bisa dibantu jawab dokter. Nah kopi ini kalau dulu ya, dulu katanya kopi ini bisa meningkatkan resiko. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan kopi ini mengurangi resiko. Nah ini saya perlu baca lagi ya untuk kopi ini ya. Jadi saya belum bisa jawab nih untuk terkait kopi ya. Karena makanya tadi dari awal kita tidak bahas faktor resikonya kopi. Memang ada yang mengatakan bahwa tulisan kopi itu meningkatkan resiko jantung, tapi ada tulisan juga kopi itu mengurangi resiko penyakit jantung. Mungkin nanti saya pelajari lagi ya, karena ya kita karena faktor resiko yang saat ini yang ada yang seperti kita bahas tadi, makanya kita selama ini komunikasi ke pasien juga nggak pernah menyampaikan masalah kopi ya. Yang kedua, kalau untuk menguranginya ya, yang pertama kenali dulu diri kita ya, dulu kita. Kalau memang kita ada punya faktor risiko dari beberapa yang kita bahas tadi, maka sudah bisa harus dikurangi. Nah, misalnya kalau kita ada darah tinggi, hipertensi, maka ya kita harus berobat teratur sehingga tekanan darah itu terkontrol. Nah itu kalau memang LDL kita tinggi, misalnya tadi kan LDL itu juga faktor risiko. Kolesterol LDL ya, kolesterol jahat itu tinggi, maka ya dikurangi. Kuranginya bagaimana? Ya dengan mengurangi asupan makanan-makanan yang tinggi kolesterol dikurangi dan ditambah dengan olahraga gitu. Jadi memang kita harus mengenali diri kita dulu. Betul. Yang kedua adalah faktor-faktor resiko yang kita bahas tadi itu memang betul-betul dihindari. Ya, yang bisa kita hindari, yang bisa kita modifikasi. Yang tidak bisa kita modifikasi ya kita harus berhati-hati. Betul. Gitu. Nah kadang ada beberapa orang juga mungkin di antara kita dokter sudah tahu mungkin atau mungkin sudah pernah baca cara pencegahan stroke itu dengan minum kopi. Tapi kalau dibarengi dengan rokok justru malah timbul lagi ya dokter. Itu sangat berbahaya sekali. Nah ini ada pertanyaan juga dokter yang kita bacakan juga. Bismillah dokter, saya Aryan di Lamprit. Ingin bertanya dengan dokter, kenapa ya pada umumnya laki-laki tiba-tiba sakit di tulang rusuk bagian kiri? Apakah itu salah satu ciri-ciri gejala stroke, dok? Tulang rusuk bagian kiri. Kalau sebelah kiri ya, jadi di rusuk kita ini tulang iga ya namanya ya. Tulang iga itu sebelah kiri itu melindungi dua organ penting ya. Yang pertama itu paru, yang kedua itu jantung. Nah, kalau bisa jadi ada masalah di paru itu satu, bisa juga jadi ada masalah di jantung. Nah, pasien-pasien sakit koroner itu jantung itu juga biasanya
nyerinya nyeri mulai dari lengan kiri sampai ke rahang sampai ke punggung. Nah, mungkin bisa jadi itu ya. Cuman kita perlu pemeriksaan lagi ya, pemeriksaan lagi. Nah, untuk itu intinya ya kalau ada sesuatu dirasa aneh segera datang ke dokter biar dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan lebih lanjut dokter Iya. ya. Karena kalau sudah misalnya tadi ya faktor resiko stroke tadi juga bisa karena penyakit jantung. Nah, jadi ada mungkin di jantung itu ada gumpalan lemak, gumpalan kolesterol tadi bisa teralirkan ke pembuluh darah otak, jadi jadinya stroke juga bisa. Baik. Untuk saat ini ya kita juga sudah terhubung dengan salah satu pertanyaan dokter. Kita bacakan terlebih dahulu. Dokter, keluarga saya pernah sampai mengalami telo dan kami karena panik langsung membawanya ke rumah sakit. Apa yang harus kami lakukan jika penyakit stroke ini kembali muncul dan apa yang harus kami lakukan jika kami sulit untuk ke rumah sakit? Pelo ya berarti ya, pelo bukan ini ya, bukan telo, pelo. Ya intinya seperti yang disampaikan tadi ya, segera ke RS ya. Jadi kalau memang terjadi lagi ya langsung bawa ke RS, ke rumah sakit ya, agar bisa ditangani, didiagnosis dulu baru bisa ditangani. Nah kalau pertanyaannya sulit ya, sulit untuk ke RS, maka ini harus disiasati. Harus disiasati. Yang pertama ya mungkin ada akses untuk komunikasi, misalnya kalau tinggal sendiri di rumah ada yang bisa dihubungi itu, atau ada yang jangan ditinggalkan. Jadi anggota keluarga selalu ada membersamai. Jadi ketika terjadi, nah itu bisa langsung segera ke RS. Berarti harus semuanya peduli ya dokter ya dengan situasi keadaan yang ada di rumah. Nah kita masih berbicara tentang peranan bedah saraf dalam penanganan stroke. Tentunya di sini kami juga sudah bersama dengan Dokter Fitra. Beliau juga salah satu master di bagian spesialis bedah saraf, dan tentunya antum bisa langsung berkonsultasi dengan beliau di 0852 14142314. Bisa melalui pesan WhatsApp atau juga bisa melalui telepon. Kami tunggu insya Allah sampai program acara kita selesai. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir dokter. Mungkin tadi sudah kita sudah kita tanyakan juga ya, kalau misalnya di usia produktif ini ternyata bisa juga terkena stroke. Yang kita ingin tanyakan berarti penyakit stroke ini bisa jadi karena ada turunan juga ya dokter ya? Iya, tadi kan faktor genetik ya. Dan apakah solusi yang bisa diberikan oleh dokter nih kepada pemuda yang saat ini sedang mendengarkan kita di 96,1 FM, bagaimana cara menghindari dan membuat sebuah pola hidup yang sehat menurut versi Dokter Fitra? Mungkin bisa disampaikan dokter. Ya tadi kan dari faktor risiko ya, terjadinya itu karena ada faktor risiko. Nah faktor risikonya itu kan ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi misalnya merokok, kolesterol itu bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya kayak genetik ya, keturunan atau memang seperti usia ya, seperti ini ya. Laki-laki itu lebih rentan daripada wanita ya, dan akan lebih rentan lagi ketika pertambahan usia. Semakin bertambah usianya semakin beresiko sebenarnya. Nah ini yang memang yang kalau yang bisa dimodifikasi ya kita modifikasi ya. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya ya kita harus dalam artian ya harus hati-hati yang pertama. Yang kedua ya, kalau seperti tadi pembuluh darahnya itu ada kelainan, kita bisa lakukan screening. Nah, yang ketiga juga pola hidup sehat ya. Ada olahraga yang disarankan itu setahu saya 30 menit dalam 3 kali, minimal 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu ya. Itu yang saya tahu ya. Jadi ya pola hidup sehat seperti itu, dan pola konsumsi makanan ya, mengurangi makanan-makanan yang tinggi kandungan kolesterolnya. Ya lebih banyak ke kandungan serat, mungkin
Itu ya mungkin ya. Kalau misalnya kayak hipertensi juga ini menjadi faktor risiko ya. Ya kurangi pasokan garam. Gitu. Mungkin demikian. Berarti secara pola makan itu harus dijaga, kemudian pola gaya hidup sehat dengan berolahraga ya dokter ya. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu proses penyembuhan juga dokter ya. Jadi sahabat Syiar Aceh, kuncinya harus semangat yang tinggi untuk penyembuhan stroke kalau memang sudah terkena. Tapi bagi yang belum terkena, upayakan menjaga pola hidup sehat ini dengan sebaik mungkin dokter ya. Jadi gak boleh berkecil hati terhadap kondisi antum yang sekarang ini sedang menuju proses penyembuhan. Mudah-mudahan segala sakit yang kita alami saat ini bisa menjadi penggugur dosa buat kita semuanya ya. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih atas waktu dan ilmunya, Masya Allah sekali. Kami sangat senang di sini sudah mendapatkan banyak informasi tentang cara menangani penyakit stroke ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dokter dan keluarga dokter semuanya dalam kebaikan. Amin. Sahabat pendengar kami, Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sakit yang kita rasakan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi penggugur dosa kita. Ya, jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kami di ruang dengar 96,1 FM dan seluruh media partner yang juga sudah bekerja sama dengan kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesilapan dan kesalahan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kajian kesehatan setiap hari Sabtu sore di Radio Syiar Aceh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.